Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelum kita mengawali penyuluhan pada siang hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang persiapan persalinan pada ibu hamil. Perkenalkan, nama saya Indi Citra Mahardika Ali. Saya dari program studi S1 Kebidanan Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang apa aja sih persiapan persalinan bagi ibu hamil, khususnya ibu hamil yang sudah memasuki trimester akhir atau trimester 3. Di sini penting sekali ya ibu-ibu untuk mengetahui ilmunya agar ibu-ibu sekalian bisa lebih siap dalam persalinan nanti. Nah, kita harus mengetahui dulu apa sih itu persalinan. Jadi persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi atau yang biasa kita sebut sebagai janin atau bayi kita dalam kandungan. Prosesnya bisa jadi hal yang membahagiakan karena menjadi ujung dari penantian selama 9 bulan ibu mengandung. Namun, ia juga bisa sekaligus menakutkan dan melelahkan karena prosesnya membutuhkan banyak kesabaran serta waktu. Ada banyak hal yang harus diketahui dan dilakukan untuk memastikan bahwa ibu dan bayi dalam keadaan sehat sebelum dan setelah persalinan. Nah, tak hanya itu saja, metode persalinan juga harus diketahui agar ibu bisa mempersiapkan segala hal yang baik nantinya agar bisa lebih siap dan tepat. Lanjut, apa saja sih macam-macam persalinan itu? Yang pertama, persalinan normal. Persalinan normal ialah persalinan yang metode melahirkan bayi melalui vagina dan dengan cara mengejan atau ngeden. Yang kedua, persalinan yang dibantu oleh alat. Jika proses persalinan normal tidak dapat dilakukan karena kondisi tertentu, dokter mungkin akan menggunakan alat bantu seperti vakum atau forceps. Persalinan dengan bantu alat vakum disebut ekstraksi vakum. Dilakukan dengan cara menggunakan kap penghisap untuk menarik bayi keluar secara lembut. Nah, yang keempat yaitu melahirkan secara sesar. Sesar umumnya dilakukan ketika persalinan normal dikatakan tidak mungkin dilakukan. Sama seperti tadi, persalinan menggunakan alat bantu vakum atau forceps, tapi bedanya sesar ini dilakukan dengan cara membelah bagian perut, tapi itu menggunakan injeksi ya ibu-ibu. Nah, sesar dapat dilakukan apabila ada masalah darurat yang dapat mengancam nyawa ibu atau bayi. Jadi lebih kepada hal yang membantu persalinan agar aman dan nyaman. Untuk yang kelima, persalinan di air atau water birth. Persalinan di dalam air merupakan metode melahirkan normal yang mengharuskan ibu berendam di dalam bak atau kolam berisi air hangat. Melahirkan ini dipercaya bisa mengurangi stres pada ibu dan memudahkan bayi keluar dengan selamat. Nah, berikutnya apa saja persiapan menjelang persalinan itu? Masuk yang pertama yaitu mencari informasi tentang persalinan, bisa melalui media massa atau media sosial. Ibu-ibu nanti bisa membuka website mengenai persiapan apa saja sih yang penting untuk persalinan. Nah, masuk yang kedua, mempersiapkan diri untuk menghadapi nyeri persalinan. Ini masuk seperti ke mental gitu ya, persiapan mental. Yang ketiga yaitu mempersiapkan kebutuhan persalinan. Apa saja sih kebutuhan yang harus dibawa? Yaitu yang pertama, dokumen berharga seperti KK, KTP, lalu ada BPJS, KIA, dan baju-baju ibu dan anak, serta buku kesehatan ibu. Masuk yang keempat yaitu memilih bidan atau dokter dan tempat bersalin yang dipercaya atau terpercaya di daerah sekitar rumah. Lalu masuk yang kelima, memahami kondisi yang tak terduga. Apa aja sih kondisi yang tidak terduga itu? Yang pertama, persalinannya lama. Jika tahap persalinan bunda tidak maju atau persalinan lama, dokter mungkin akan melakukan intervensi seperti memecahkan kantong ketuban bila ketuban bunda
belum juga pecah, atau mempercepat tahap persalinan dengan memberikan obat oksitosin. Yang kedua, persalinan membutuhkan alat bantu. Bila proses persalinan normal terlambat, padahal ibu sudah mengejan cukup lama, dokter mungkin akan perlu menggunakan alat bantu berupa vakum atau forceps untuk membantu mengeluarkan janin. Karena kalau kelamaan dalam proses persalinan bisa saja membahayakan ibu atau janinnya. Lalu yang ketiga, kemungkinan melahirkan secara sesar. Meski Bunda sudah memilih melahirkan normal sebagai metode persalinan, resiko dibutuhkannya operasi sesar tetap ada agar tetap aman dan terjaga. Jadi walaupun ibu dan keluarga sudah ingin sekali lahiran normal, tapi kondisi tidak memungkinkan, jadi secara medis harus dilakukan secara sesar agar persalinan berjalan dengan lancar serta ibu dan bayi aman. Nah, jadi seperti itu ya ibu-ibu penyuluhan pada siang hari ini mengenai persiapan persalinan. Akan lebih baiknya bisa diperdalam lagi dan banyak membaca edukasi-edukasi tentang apa sih persalinan itu, besok apa saja yang akan dibutuhkan agar lebih menambah wawasan dan tidak kaget saat besok persalinan itu terjadi. Jadi semoga ibu-ibu di rumah bisa terbantu juga dengan adanya penyuluhan ini, serta semoga ibu dan bayi selamat, sehat sampai waktunya lahiran nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup penyuluhan pada siang hari ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.